Shalom anak-anak, kembali lagi kita bertemu di persekutuan sekolah minggu. Sekarang kita mau mendengarkan kisah Alkitab. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik yang ada di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami masih bisa berkumpul bersama meskipun dari rumah kami masing-masing bersekutu mendengarkan kisah Alkitab. Biarlah Roh Kudus menyertai kami sehingga kami bisa bersukacita dengan firman Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Anak-anak, hari ini kita mau bercerita yang diambil dari kitab Lukas 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12, yaitu kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, sebelumnya Lose mau tanya, Lose ada buat angka. Ayo, ini angka berapa? Angka 1, ini angka 2. Kalau ini angka 3. Kalau dengan jari 1, 2, 3. Nah, pada hari pertama, masih ingatkah anak-anak, hari Jumat kemarin kita merayakan atau memperingati hari kematian Tuhan Yesus? Yesus disalibkan. Yesus disalibkan untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Bagi yang percaya katakan amin. Ya, mengapa Yesus mau disalibkan sampai mati? Karena Yesus mengasihi manusia, mengasihi anak-anak dan Lose. Sekarang Yesus sudah dikubur. Kalau kita pergi melihat orang meninggal begitu, kita itu tertawa apa sedih ya? Siapa yang tertawa-tawa? Enggak, Lose, sedih. Nah, semua orang ketika Yesus sudah dikubur di kuburan, semua sedih. Besoknya mereka ingin menjenguk kuburan Tuhan Yesus, tapi tidak boleh. Mengapa? Karena setelah Yesus meninggal, mati, besoknya adalah hari Sabat. Sehingga hari Sabat orang harus beristirahat, tidak boleh keluar rumah. Sama dengan kita sekarang, harus ada di rumah, tidak boleh keluar rumah. Nah, orang-orang atau ibu-ibu pengen sekali pergi ke kuburannya Tuhan Yesus, tapi tidak bisa. Mereka jadi sedih. Pada hari berikutnya, hari yang ketiga, subuh-subuh pagi-pagi, dengan wajah sedih, ibu-ibu bergegas pergi ke kuburannya Tuhan Yesus. Mereka membawa rempah-rempah, wangi-wangian. Mereka ingin mewangiin mayatnya Tuhan Yesus karena mengasihi Yesus. Mereka sedih. Bagaimana muka sedih? Ya, mereka sedih. Tetapi apa yang terjadi anak-anak ketika mereka datang ke makamnya Tuhan Yesus? Mereka melihat kuburannya Tuhan Yesus sudah terbuka. Nah, pada waktu itu kuburan itu terbuat dari batu, bukan seperti sekarang. Kalau sekarang bagus, ya. Nah, kalau dulu terbuat dari batu dan pintunya besar sekali untuk ditutup. Nah, itu terbuka. Nah, ibu-ibu pada kaget. Bagaimana wajah kaget? Wajah kaget itu ini dia. Kaget. Siapa yang membuka pintu kuburannya Tuhan Yesus? Wah, apa yang sedang terjadi? Mereka kaget. Lalu mereka mulai menangis. Mereka melihat, mereka tidak berani masuk ke dalam. Oh, Tuhan Yesus sudah dicuri, mayatnya Tuhan Yesus sudah dicuri orang. Kemana lagi kami harus bertemu sama Tuhan Yesus? Mereka sedih-sedih sampai menangis. Anak-anak, sedih sampai menangis. Pada saat mereka sedang sedih, mereka mendengar ada suara berkata, "Hai ibu-ibu, hai wanita, mengapa kalian menangis?
Siapa yang kalian cari di dalam kuburan itu? Mereka tidak sadar bahwa ada seorang malaikat datang berkata kepada mereka. Mereka bilang, kami sedih karena Yesus sudah hilang. Mayatnya Yesus sudah tidak ada di dalam kuburan. Lalu malaikat itu bilang, untuk apa mencari Yesus? Yesus itu sudah bangkit, sudah hidup kembali. Tentu dia tidak ada di kuburan, tidak ada lagi di dalam. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga. Hari pertama dia meninggal. Hari kedua tidak bisa dijenguk. Tetapi pada hari ketiga Yesus sudah bangkit seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Malaikat itu berkata, kalau nggak percaya kamu lihat saja di dalam. Ketika mereka melihat di dalam, betul tidak ada lagi mayat Tuhan Yesus di sana, tidak ada lagi. Sudah kosong, kuburan sudah kosong. Tahukah anak-anak? Ibu-ibu tadi sadar, oh iya, Yesus sudah berkata bahwa dia akan mengalahkan kegelapan, bahwa Yesus akan mengalahkan kuasa iblis. Wah, ibu-ibu tadi kembali ke rumahnya dengan sukacita, gembira. Bagaimana wajah gembira? Ini dia. Ya, gembira. Mereka pulang, mereka memuji Tuhan. Haleluya, Yesus sudah bangkit. Yesus tidak lagi mati. Yesus sudah mengalahkan maut. Wah, luar biasa. Anak-anak, kita mau belajar dari kisah ini. Yesus tidak selamanya tidur di dalam kuburan, tetapi dia sudah selesai mengalahkan kuasa iblis. Bahwa Yesus sudah tidak lagi bersama-sama dengan kuasa kegelapan, kejahatan, sudah dia kalahkan. Karena itu dia bisa bangkit. Yesus sudah menang. Yesus menang melawan kuasa iblis. Yesus sudah menang melawan semua hal-hal yang jahat yang ada di dalam kegelapan. Kuburan itu gelap, ya, gak ada lampu. Tapi Yesus sudah bangkit. Dia menang. Jadi anak-anak, ketika Yesus mati, orang semua sedih. Kita sedih. Tetapi Yesus bangkit, kita menjadi gembira. Mana wajah yang paling senang? Yang kita ingini, wajah sedih atau wajah gembira? Tentu wajah gembira. Anak-anak boleh pilih ya. Nah sekarang, Yesus memberi hidup. Karena Yesus sudah hidup, maka Yesus memberi hidup. Anak-anak percaya dosanya sudah dihapuskan? Percaya. Yesus bangkit, Yesus hidup, sudah mengalahkan maut. Yesus tidak lagi tidur di kuburan tapi sudah bangkit. Percaya? Percaya. Harus percaya. Kenapa? Karena kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, berarti Yesus masih melawan kejahatan. Tapi sekarang Yesus sudah menang, tidak lagi di dalam kegelapan. Itu juga berarti kita menang. Nah, bagi orang yang percaya pasti ada sukacita. Nah, seperti sekarang, semua orang sedang sedih. Sekarang kita sedang sedih. Ya, kenapa? Karena kita nggak bisa kemana-mana, di rumah terus. Sedih loh nggak bisa sekolah. Sedih loh tidak bisa ke gereja. Sedih loh tidak bisa bertemu teman. Sedih loh tidak bisa jalan-jalan. Sedih. Nah, tapi anak-anak, kita yakin dah pada suatu saat nanti, tak lama lagi kita akan gembira. Karena Yesus membawa hidup. Yesus sudah hidup, maka orang yang percaya kepadanya pun hidup. Yang tadinya sedih menjadi gembira. Tidak dibiarkannya kita terus-menerus di dalam kesusahan. Tidak dibiarkan Tuhan kita terus-menerus menderita di dalam kesesakan. Tapi Tuhan selalu menjanjikan sukacita. Sekarang lo semua tanya. Ketika para ibu-ibu ke kuburan itu, wajah yang dibawa, wajah yang mana? Coba anak-anak boleh pilih. Wajah apa yang mereka bawa?
Wajah gembira? Wajah sedih? Wajah sedih. Mereka ke kuburan dengan wajah sedih. Nah, setelah mereka mendengar berita bahwa Yesus sudah bangkit, wajah apa yang mereka bawa pulang? Apakah wajah gembira atau wajah sedih? Pilih yang mana? Pilih yang mana? Wajah apa yang dibawa oleh ibu-ibu tadi ketika pulang? Wajah sedih atau wajah gembira? Wajah gembira ya, wajah gembira. Jadi anak-anak, Yesus bangkit itu memberi hidup, memberi sukacita, kegembiraan. Jadi anak-anak, kita puji Tuhan memiliki Yesus yang benar-benar hebat dan dahsyat. Hari ini kita belajar bahwa di dalam Tuhan Yesus yang sudah bangkit, artinya sudah mengalahkan kejahatan, maka kita tidak lagi terus-menerus di dalam kesedihan. Sekarang kita sedang ada di rumah karena sakit, karena ada wabah. Percayalah anak-anak bahwa duka cita itu di dalam Yesus Kristus, dengan kita berdoa, dengan kita berharap, maka akan menjadi gembira. Harapan yang diberikan oleh Tuhan, apa itu harapan? Harapan itu adalah sesuatu yang belum kita terima, tetapi pasti akan datang. Karena itu kita pasti bisa tersenyum. Amin? Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami. Kami bersyukur Yesus sudah bangkit. Terima kasih Bapa, karena hari ini kami percaya Yesus memberi hidup, berarti kami pun akan hidup di dalam sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.